Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liman ta'allama minna. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma na'udzu bika minal hazzi wal hazan. Allahumma na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa lanjutkan majelis Riyadhis Shalihin ini. Kita masih di bab, masuk bab yang panjang juga ya. Hadisnya banyak ya. Babu fadlis zuhdi fid dunya wal hasi ala taqalluli minha wa fadlil faqr. Bab tentang keutamaan zuhud ya di dunia dan motivasi agar kita menyedikitkan dunia. Kemudian keutamaan dari kefakiran. Karena ulang berkali-kali ya. Bukan berarti kita semua harus jadi orang yang miskin ya. Semua itu selain takdir dari Allah ya. Selain juga pilihan. Ya. Kaya itu boleh. Ya. Kaya itu bukan wajib, bukan sunnah. Hukumnya boleh. Ya. Dengan syarat apa? Dia menunaikan haknya harta. Ya. Kemudian mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Oke. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 471 ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Buat yang satu ini biman kibai ya. Buat yang ini biman kibai. Karena ada dua cetakan beda itu. Kata Ibnu Umar ya, Nabi SAW pernah memegang pundakku. Kalau yang mankibai ya, ini kedua pundaknya dipegang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadilah kamu ini di dunia seperti orang yang gharib. Gharib itu apa? Orang asing. Aw abiri sabil. Atau orang yang cuman nyebrang jalan aja, cuman lewat aja. Ini nasihat Nabi SAW ke Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada perawi, ya, yakni tabiinnya. Ya, kata perawi, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, ya. Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tandiril masa wa idza asbahta fala tantadiris idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa ya. Kalau kamu itu lagi di malam hari atau sore hari, jangan nunggu waktu pagi. Kalau kamu lagi di waktu pagi hari, jangan nunggu waktu sore atau malam. Wa khudh min sihatika limaradik ya. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik ya. Dan hidupmu dari ya, mumpung kamu masih hidup ya, daripada kamu nanti mati ya. Ya, ini maksudnya apa? Pergunakan waktu dengan baik, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala.
Kemudian Imam Nawawi ya ngasih taklik singkat ya. Qalu fi syarhi hadzal hadis ma'nahu la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watana. Kata Imam Nawawi, jangan kamu itu terlalu condong kepada dunia ya. Jangan kamu ya terlalu mencintai dunia ini. Wala tattakhidha watana. Jangan kamu jadikan dunia itu tanah air ya. Wala tuhaddis nafsaka bitulil baqa'i fiha. Insyaallah ya nasihati Nawawi ya. Jangan juga ya kamu katakan kepada dirimu sendiri itu kamu akan kekal di dunia ini. Wala bil i'tina'i. Nah, jangan juga perhatianmu itu besar terhadap dunia ini. Maksudnya apa? Terlalu besar mengalahkan perhatian terhadap akhirat. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanihi. Ya. Jangan juga kamu terlalu bergantung kepada dunia ini. Ya. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanihi. Ya. Dan kamu terlalu bergantung terhadap dunia ini. Ya. Kecuali apa? Bergantung. Bagaimana bergantungnya orang asing itu kepada tempat yang bukan tanah airnya itu. Namanya musafir ya, namanya orang asing atau musafir ya, ketika singgah di suatu tempat ya dia nanti cuma lewat aja ya, hatinya enggak tergantung dengan tempat asing itu tadi. Wala tashtagil fiha bima la yashtagillu bihil gharibu alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi. Wabillahi taufiq. Dan kamu sibukkan diri dengan dunia ya. Dan kamu terlalu sibuk dengan dunia itu ya. Ini kamu sibuk sebagaimana kayak orang asing itu terhadap dunia ya, yang dia akan kembali lagi kepada keluarganya, akan balik lagi insyaallah ya. Nah, hadis ini Imam Nawawi juga bawakan di Arba'in Nawawiyah, itu juga ada ya. Faedah hadis ini banyak ini. Ya, diantaranya apa? Nah, ini bukti kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibnu Umar. Yang pertama itu ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya megang pundaknya Ibnu Umar dan ngasih nasihat ini langsung pada beliau. Ya. Nah, ini bentuk apa? Itu salah satu adab juga ya. Atau boleh kita tiru ya. Kalau mau menasihati ya untuk apa? Agar perhatian itu lebih ya. Nasihatnya biar lebih bisa diterima. Nah, kita tepuk itu boleh ya. Bagian Ustadz parenting bahkan mengatakan kalau untuk orang laki-laki itu nasihat lebih diterima dulu kalau megang pundak. Kalau wanita suruh megang kepala. Itu anak dapat dari beberapa Ustadz parenting itu. Kemudian lagi ya bolehnya ya menyentuh bagian orang yang kita ajari itu. Ya, mu'alim boleh menyentuh sebagian anggota tubuh orang yang diajari. Nah, ini juga bentuk apa? Semangatnya Nabi SAW ya, ingin umatnya ini dapat kebaikan. Kalau kita lihat nasihat Nabi SAW tadi ke Ibnu Umar, ya, kata-katanya singkat tapi maknanya dalam. Di dunia disuruh kayak orang asing aja, ya, suruh mikirkan akhirat, ya, suruh yang lebih perhatiannya lebih besar itu terhadap akhirat. Nah, bagi seorang mukmin, ya, tanah airnya hati, ya, dia itu adalah surga. Ya. Adapun dunia itu, ya, tempat
asing aja tadi. Ya, kita di dunia seakan-akan jadi musafir, ya, orang yang asing. Berbeda dengan ini, orang kafir ya. Mereka nganggap dunia ini tempat abadi selama-lamanya. Kayak di hadis sebelum ini kan, sebelum ini itu ad-dunya sijnul mu'min ya, wa jannatul kafir ya. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir ya. Adapun orang beriman kebalikannya. Dan lagi ya, di sini apa? Ibnu Umar menjelaskan maksud dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sebaik-baik tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan, yaitu apa? Tafsir dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ibnu Umar sendiri langsung nambahi. Maksudnya apa? Suruh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Ya. Di waktu pagi jangan nunggu waktu sore. Waktu sehat jangan nunggu waktu sakit. Ya, waktu masih hidup jangan nunggu mati baru mau beramal. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kesempatan memiliki ilmu itu apa? Nah, dengan kita punya ilmu, ya ilmu din, ya ilmu agama, bagaimanapun keadaannya kita bisa dapat pahala. Kalau tadi waktu sakit, ya waktu masih sehat ada pahala tersendiri. Waktu sakit kita juga bisa dapat pahala banyak di situ selain sabar. Ya, contoh dikir-dikir ketika sakit. Ya, kalau nggak sakit ya nggak baca dikir itu. Ya, atau misal ketika safar itu kan momen-momen tertentu. Nah, kapan lagi bisa jamak qashar ya, mengamalkan sunnah-sunnah seperti itu. Ya, atau sunnah ngusap khuf ya ketika safar. Nah, kalau nggak safar kita nggak bisa amalkan itu. Dimanfaatkan waktu ya, manfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Ya. Saking pentingnya waktu sampai Allah Taala ya buat sumpah terhadap waktu itu ya, wal asr ya. Nal insan lafi khusr. Dan banyak waktu-waktu itu Allah Taala buat sumpah wal asr ya, wat duha, wal laili ya, wan nahari ya. Sumpah-sumpah terhadap waktu-waktu ini secara tersirat. Nah, itu kita suruh perhatian terhadap ya yang disumpahi Allah Taala itu semua. Allah. Kemudian lagi ya, selain kita harus bersegera terhadap waktu itu, ya, bersegera beramal kalau masih ada waktu ya. Dan sehat dan hidup ini itu adalah kesempatan ya bagi orang mukmin ya. Kesempatan yang Allah Taala berikan bagi orang mukmin ya. Fursah ya, kesempatan dari Allah Taala bagi orang mukmin. Nah, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Taala berikan ini. Ya Allah. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis 472 ya. Wa Ibnu Abbas, Salim bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Oh, ya dia mengatakan qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang ke Nabi alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ya kasih aku tahu satu amalan ya, yang mana dengan amalan itu Allah akan mencintai aku dan orang-orang juga akan mencintai aku. Jadi dia minta amalan ke Nabi SAW, Allah akan cinta dia, orang-orang semua juga akan cinta dia. Kata Nabi SAW apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia.
yuhibbakallah, ya, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas, ya. Dan zuhudlah kamu terhadap ya, apa yang ada di tangan manusia itu. Apa yang ada di sisi manusia itu yakni punya orang lain itu. Maka manusia akan mencintai kamu. Ya Allah. Ya. Yang di sini Imam Nawawi bawakan hadisun hasan ya rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi asanidin hasanah. Hadis ini juga ada di Arba'in Nawawiyah. Ini amalan ya agar kita dicintai Allah Ta'ala sama dicintai manusia. Yaitu apa? Zuhud. Zuhud terhadap dunia, Allah Ta'ala cinta kita. Ya. Zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, manusia akan mencintai kita. Ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kenyataan. Ya. Kalau kita zuhud terhadap dunia, otomatis kita akan fokus ibadah, lebih fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Jelas Allah Ta'ala semakin mencintai kita. Ya. Kalau kita fokus terhadap akhirat, otomatis banyak amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, tidak hanya yang wajib. Dan maksudnya zuhud terhadap apa yang di sisi manusia, ya, yakni kita nggak punya rasa iri, dengki, hasad. Nggak ada. Ya. Ingin memiliki apa yang diinginkan orang lain, enggak. Bahkan mendoakan kebaikan. Orang-orang pun akan cinta dengan kita. Nah, hasad itu, ya, itu semua orang mungkin akan mendapatkan, ya, punya rasa itu. Hasad terhadap sesuatu dari orang lain. Nah, cuman bedanya orang soleh dengan tidak apa? Orang soleh dia bisa memendam itu, ya, diganti dengan amalan soleh, ya. Misal dia hasad terhadap seseorang, dia nggak menampakkan hasadnya itu, ya. Dia tundukkan hawa nafsunya, ya. Dia mendoakan keberkahan, ya, terhadap orang yang dihasati itu. Adapun orang yang tergelincir, ya, dia nggak bisa menahan itu. Baik dia hasadnya langsung dia merusak atau mau mengambil, ya, atau dia kasih ain ke orang itu, ya. Dia hina-hina dan lain-lain. Ya, termasuk sunnah juga kita kalau dapat suatu nikmat, ya, memang Allah Ta'ala perintahkan, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya. Adapun dengan nikmat Allah Ta'ala ceritakan ke manusia, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi apa? Tidak semua orang, ya, kita bisa kasih, ya, kabar gembira itu. Kenapa? Karena banyak orang yang hasad daripada orang yang mendoakan berkah, ya. Kalau kita yakin orang itu akan doakan berkah, boleh, ya, kita ceritakan nikmat Allah Ta'ala bagaimana, ya. Alhamdulillah aku dapat A, B, C, ya, hari ini. Itu boleh, ya. Selama kita yakin orang itu akan doakan keberkahan, silahkan, tidak apa-apa, ya, itu lebih baik, ya. Misal ke keluarga, ya, ke orang tua, ya, rata-rata mereka akan doakan kebaikan. Adapun untuk ke orang lain selain orang tua, ya, selain anak, selain pasangan, nah itu bisa berbagai macam, ya. Kalau kita percaya dia akan doakan kebaikan, ya nggak apa-apa, ya. Nah, bahkan saking banyaknya orang yang hasad daripada yang mendoakan keberkahan, kita lo disuruh doa hampir tiap hari, ya, baca Al-Falaq itu, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Berlindung dari kejelekannya orang yang hasad ketika dia hasad. Cara tersirat itu, ya, karena memang banyak orang yang hasad daripada orang yang mendoakan kebaikan. Terus faedah yang lain, ya, ini contoh, ya, bagaimana perhatiannya sahabat, ya, kepada Nabi SAW, ya. Sampai ada seseorang yang tanya aja, mereka perhatikan, ya. Barangkali, ya, pertanyaan itu manfaat juga buat dirinya, ya.
ternyata apa? Memang bermanfaat ya. Bahkan sampai sekarang kita bisa merasakan manfaat pertanyaan sahabat tadi. Kemudian ya eh, menggunakan dunia secukupnya ya, itu salah satu sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Ya. Terus ya, tidak fudul ya, tidak tidak terlalu kepo ya terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu sebab kita mendapatkan kecintaan manusia. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya, kurang lebih sama ya. Ini kan memang bab zuhud, jadi kurang lebih ya isinya kurang lebih sama. Wa ani Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu qala dzakara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya. Dari Nu'man bin Bashir, ya, dia berkata, Umar bin Khattab itu pernah menceritakan ya atau menyebutkan ya, manusia ini dapat apa sih dari dunia itu? Apa yang didapat manusia lah ya dari dunia itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadilul yauma yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi latunuhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kata beliau, tunggu aku ini pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari itu, ya, sambil dia berteduh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat apa-apa, ya, walaupun cuman dakol. Dakol itu apa? Kata Imam Nawawi di sini, ya, ad-dakol itu bifat sidal al-muhmalah, ya, wal qafu, ya. Ini rodi utamar, ya. Kurma yang jelek, ya. Kurma yang ya mutunya rendah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, suatu hari saking maksudnya zuhudnya terhadap dunia itu tidak dapat apa-apa walaupun cuman kurma yang mutunya rendah seperti itu, ya. Kurma yang jelek lah. Ya, untuk mengenyangkan perutnya, ya. Ayam lau bihi batnahu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak dapat sama sekali. Ya Allah, ya. Padahal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ke sahabat, sahabat pasti ngasih, ya. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta. Nah, ini bentuk apa? Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia, ya. Dan sabarnya beliau terhadap ujian lapar itu. Nah, selain untuk apa? Beliau pengen dapat pahala sabar, di sisi lain Nabi SAW secara tidak langsung itu mengajari para sahabat juga semua. Ya. Maksudnya apa? Seandainya kalian itu dapat dunia itu ya banyak, ya Allah Ta'ala bukakan dunia atas kalian. Ya. Tetap berusahalah untuk zuhud. Ya. Itu Nabi SAW mencontohkan. Ya. Nabi SAW kepala negara. Dia mau ngambil apapun bisa aja, ya, pun dia pemimpinnya. Tapi beliau ternyata apa? Nabi SAW tidak minta, ya, tidak mengambil. Bahkan ya, cuman kurma yang jelek aja untuk ngisi perut, beliau pernah tidak mendapatkan apa-apa. Ini bentuk ya tarbiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Nah, kemudian disunahkan juga ya kita ini memperhatikan keadaan orang yang di atas kita atau guru-guru kita. Apakah mereka itu kekurangan ya
atau bagaimanapun ya, ya sebagaimana Umar bin Khattab ini sampai memperhatikan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai ingat bahkan ya ternyata Nabi SAW pernah ya tak makan sama sekali sampai seperti itu, buat makan kurma yang mutunya rendah aja nggak ada sampai, saking perhatiannya sahabat terhadap Nabi SAW. Nah, para sahabat biasa seperti itu. Mereka senang kalau Nabi SAW senang, ya mereka sedih juga kalau Nabi SAW sedih. Ya Allah. Nah, ini masuk bab adab ya. Masuk bab adab. Zaman sekarang apalagi dengan kasusnya yang kemarin viral di Trans 7 itu tambah. Ya di satu sisi itu ya itu sudah urf yang berjalan di masyarakat ya. Di Indonesia itu sudah jadi urf ya. Di menghormati guru itu ya sudah adab dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari zaman para sahabat ya, sudah berlaku. Ya dengan adab lah itu, ya dengan adab itu ya kita memperoleh ilmu. Sama ya. Mau ilmu dunia atau ilmu agama terkhususnya ya, apalagi ilmu agama. Ya pasti butuh adab ya. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ya tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in yakulhu tukabidin ila syatru sya'irin fi rafin li ya fa'altu minhu hatta tala alayya faqiltuhu fafani ya tafaqun alaihi. Kata Imam Nawawi syatru syair ay syai'un min syairin ya. Kata fasarahu at-Tirmidzi. Kata Aisyah radhiyallahu anha ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu ya, waktu itu di rumahku itu ya enggak ada apa-apa. Ya Allah ya, keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ya, kata Aisyah, di rumah beliau enggak ada apa-apa buat dimakan ya. Yakul hudu kabid, yakni yang bisa dimakan oleh seseorang yang punya hati ya, maksudnya manusia hidup. Illa syatru syair ya, kecuali apa? Cuman ya sedikit gandum ya di ya, rak-rakku ya, di salah satu rak di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman seperti itu ya. Ketika Nabi SAW meninggal, cuman meninggalkan istrinya, ya makan seperti itu. Kemudian kata Aisyah, aku makan dari gandum yang singkat, yang sedikit tadi itu, ya sampai lama-lama sudah habis, ya yang tak takar itu. Waktu itu Fafania, keliru cetakannya. Ya, sampai gandum yang sedikit itu tak takar setiap hari sedikit-sedikit sampai habis. Ya Allah ya. Ini juga sama ya. Nabi SAW ya, kalau beliau mau dunia sangat mudah ya, beliau dapat ya. Tapi beliau nggak mau ya. Bahkan di riwayat yang lain ya, ketika Nabi SAW meninggal itu, ya beliau masih menggadaikan baju besi ke orang Yahudi, tetangganya yang Yahudi. Ya. Nah ini bukti apa? Ya, Nabi SAW saking tidak mau memberatkan para sahabat. Ya, beliau menjaga harga diri. Ya, lebih baik
Gadai kan berarti ngutang ya. Baik ngutang daripada harus minta-minta ya. Insya Allah ya. Ini jelas zuhudnya Nabi alaihissalam. Ya. Bahkan apa? Bukan Nabi SAW sendiri yang berlaku zuhud. Ya. Ternyata apa? Beliau mengajarkan kezuhudan itu kepada istri dan anak-anaknya juga. Kalau mau mewah sangat-sangat bisa. Ya. Tapi tidak ya. Beliau terapkan ke diri sendiri, ke keluarganya juga. Ini contohnya ya. Aisyah sendiri yang menceritakan. Nah, kemudian kalau ditanya, loh, Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu pernah mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para nabi itu tidak ngasih warisan ya. Loh, kok ini ada sedikit makanan yang di rumah Aisyah ya. Nah, kata para ulama ini masuk pengecualian ya. Itu dalil umumnya. Memang para nabi itu tidak mewariskan ya. Tapi ada yang pengecualiannya. Contohnya ini, ada sedikit ya gandum yang di rumah Nabi SAW yang ya digunakan untuk dimakan Aisyah sampai habis. Tapi secara umum Nabi SAW tidak mewariskan dinar, dirham, ya itu tidak diwariskan. Kemudian secara tersirat lagi, ya walaupun kita mampu untuk bermewah-mewah, disunahkan kita untuk tetap hidup sederhana, ya bersahaja. Yang penting bisa menegakkan tulang punggung ini ya agar tetap bisa ibadah. Yang bisa menghilangkan lapar. Ya. Kemudian lagi termasuk mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mungkin sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanan itu sedikit tapi bisa menjadi banyak ya. Dan ini kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat yang seperti ini banyak dan berkali-kali ya. Ini kata sebagian ulama juga tadi kurma yang gandum tadi yang sedikit sama Aisyah ditakar bolak-balik sampai lama baru habis ya. Padahal itu sendiri sudah sedikit ya, tapi karena mukjizat dan keberkahan dari Nabi SAW tidak habis-habis sampai lama baru habis. Ada juga ulama yang mengatakan ya selain itu juga keberkahan dan mukjizat dari Nabi SAW itu juga karomanya Aisyah radhiyallahu anha ya. Dia punya makanan cuma sedikit ya karena hidupnya untuk Allah Ta'ala kasih ya karomah atau kemuliaan atau keutamaan yang lain ya. Jadi kurma yang sedikit gandum yang sedikit tadi bisa jadi dia gunakan untuk waktu yang lama. Tidak habis-habis maksudnya. Ini kurang lebih faedah di hadis yang tadi. Kita lanjut ya. Wan Amr bin Al-Haris ya. Akhi Juwairiyah Al-Haris, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari Amr bin Haris. Amr bin Haris ini saudara laki-lakinya Juwairiyah. Juwairiyah istri Nabi alaihi wasallam ya. Ummul Mukminin juga. Kata beliau, Mataraka Rasulullah SAW inda mautihi dinaron ya, wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghaltahul bait. Barokatuh. Illa bakhla. Nah, ini. Illa bakhlatahul baidoa allati kana yarkabuha wasilahatan wa ardon ja'alaha libni sabil sadaqah ya rawahul Bukhari.
riwayat Imam Bukhari. Ya, kata Amr bin Haris tadi, ya, Nabi SAW itu gak meninggalkan, ya, ketika meninggal ya, beliau tidak meninggalkan dinar, dirham, budak laki maupun budak perempuan. Nah, nggak ada yang beliau tinggalkan kecuali apa? Bakhla, ya. Bakhla itu apa? Campurannya kuda sama keledai, ya, dinikahkan. Nah, keluarnya itu anaknya itu namanya, kadang di sini disebut bigol, ya, namanya, ya, bakhla itu. Nah, bakhla tadi warnanya itu baidok, putih, ya. Yang mana ya dulu dinaikin Nabi SAW. Nah, Nabi SAW juga meninggalkan ada senjata, ya. Kemudian ada tanah juga, sebidang tanah, ya, yang Nabi SAW kasih ke Ibnu Sabil, ya, sebagai sedekah. Nah, di hadis ini ya, yang pertama juga ya ini zuhudnya Nabi SAW, ya, jelas, ya. Sampai ke keluarganya juga, ya. Bahkan sampai apa? Orang lain pun tahu. Ya, ini kayak Amr bin Haris ini kan termasuk sahabat, ya, bukan yang di rumah Nabi SAW. Dia sendiri juga tahu kalau Nabi SAW tidak ya, tidak meninggalkan harta macam-macam, ya. Harta yang banyak sekali enggak, ya. Kemudian lagi, ya, ini juga bentuk perhatiannya sahabat ke kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Ternyata ya para sahabat pun sampai memperhatikan seperti itu kehidupannya Nabi alaihi salatu wasallam. Semua yang ditinggalkan oleh para nabi itu adalah sedekah untuk umatnya, ya. Kata Nabi SAW, ya, inna ma'syarul anbiya dan nurisu, ya, mataroknahu sedekah, ya. Kami seluruh nabi ini tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan ini semuanya jadi sedekah. Nah, kemudian kayak budak, ya, budak Nabi SAW baik yang laki maupun yang perempuan semuanya langsung jadi merdeka, ya, peninggal Nabi SAW. Walaupun tidak meninggalkan anak, ya. Kadang kan budak itu kan secara asal budak itu kan properti kalau dalam Islam, ya. Jadi misal kita meninggal budak itu diwariskan, itu bisa, ya. Nah, kemudian kalau budak itu langsung jadi merdeka itu kalau ya budak tadi itu kalau mukatab kan budaknya sendiri yang bebaskan diri, ya. Bisa dengan wasiat atau itu misal budak tadi jadi umu walad, ya. Umu walad ini apa? Misal kita ya menghamili si budak, ya, kemudian budak tadi punya anak. Lah, dia status kita nggak merdeka kan, nggak apa-apa gitu loh, selama kita masih hidup. Status budak tadi namanya umu walad, ya. Ketika kita meninggal, umu walad tadi otomatis merdeka, ya. Contoh yang seperti itu misal Maria Kiptia, ya, itu yang budak, salah satu budak Nabi SAW yang sampai melahirkan anak. Budak-budak yang lain bagaimana? Lah, itu kan enggak hamil, ya. Kalau untuk Nabi SAW semuanya langsung merdeka, ya, tanpa terkecuali. Jadi baik budak yang laki, ya, budak yang perempuan semuanya merdeka. Ya, dinar dirham semuanya jadi sedekah, ya. Nah, ini hadis yang 470. Nah, ada berapa ini hadis? Banyak, ya. 490, kan? Oke, ya.
Lanjut ya. Kurang lebih sama kok ya. Intinya semuanya ya menyuruh kita untuk zuhud ya. Lanjut ya. 476 ya. Wan Khobab bin al-Aras ya radhiyallahu anhu qala hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi ta'ala. Faqa'a ajruna 'ala Allah. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a. Minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu qutila yauma Uhud wa taraka namirah. Ya, fakunna idza qattayna biha ra'sahu badat rijlahu wa idza qattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Ya. Wa minna man aina'at ya lahu samaratuhu fa huwa yahdubuha muttafaqun alaihi. Kata Khobab bin Aras ya. Oh pakai tak bin Arad ya. Kata Khobab bin Arad ya. Dia mengatakan ya, kami pernah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami ini sudah hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pernah hijrah bersama Nabi ya. Yang hijrah sama Nabi cuma Abu Bakar ya. Hajar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya kami ini sudah hijrah bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naltamisu wajh Allah, kami mencari keridhaan Allah taala. Bahwa ajruna Allah ya. Maka kami ini sudah mendapatkan pahala dari sisi Allah taala itu. Di antara kami ya ada yang meninggal walam yakul min ajri syai'a. Nah, dan belum pernah merasakan pahala sih di dunia itu apa sih? Ya, dapatkan kenikmatannya itu apa? Ya. Maksudnya apa? Misal contoh ghanimah ya. Belum pernah merasakan itu. Ada di antara kita itu yang seperti itu. Ini Mus'ab bin Umair contohnya, ya. Beliau terbunuh di perang, ya, perang Uhud. Nah, tatkala beliau meninggal, Mus'ab bin Umair ini meninggal, ya. Dia cuma meninggalkan satu helai kain, ya. Namiro itu kata Imam Nawawi, ya. Tahun mulawanun pakaian yang ada corak-coraknya, ya, dari wol, ya. Nah, dipakein pakaian itu, tutupi pakaian itu. Kalau kita nutupi mukanya, kakinya kelihatan. Ya, kalau kita nutupi kakinya, mukanya kelihatan. Padahal mesti ini ngafani kan cukup semua seluruh badan tertutup. Ternyata gak cukup. Apalagi ini kan maksudnya mati syahid kan nggak perlu dikafani. Paling nggak nutupi lah, ya, nutupi badannya. Ternyata saking nggak punya pakaian. Akhirnya sama Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh kita untuk nutupi mukanya, ya, kemudian kakinya ditutupi oleh idkhir. Ya, kan idkhir, ya. Idkhir itu tumbuhan yang kayak rumput, ya, tapi bau itu nyengat wangi. Idkhir. Nah, di sini tidak ada. Idkhir juga ini anak pernah baca eh, tidak salah dari Imam Ibnu Qayyim kalau nggak salah. Dia punya kitab Fursia Muhammadiyah itu, kitab tentang perang ya. Kitab tentang perang tapi ini kitab perang Islami lah ya, siasat perang ya, senjata-senjata dan lain-lain itu ada di kitab itu. Idkhir itu salah satu makanan yang langsung bisa naikkan energinya kaum muslim. Seingat tanah ya, seingat tanah. Bahwa alam. Nah, ditutupi oleh tumbuhan itu. Tuh, apa? Kakinya. Dan wa minna man aina atlahu samaratuhu wa bahwa yahdiba.
Di antara kita kata seperti tadi Khobab bin Arad ya, ada yang sudah buahnya itu matang terus kita makan ya, kita ambil, kita petik. Dan ini maksudnya bisa merasakan buahnya dari menangkan peperangan itu dapat ghanimah. Ya. Di antara kita ada yang nggak dapat, yakni keburu meninggal duluan. Ya. Contohnya kayak Mus'ab bin Umair tadi. Ya Allah, ini keadaan para sahabat ya. Imam Nawawi bawakan di sini secara nggak langsung itu menunjukkan ya, yang zuhud aja itu bukan cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gurunya ternyata apa? Dia tidak cuma praktekkan buat sendiri, diajarkan ke murid-muridnya. Murid-muridnya pun ternyata mempraktekkan hal itu sama ya. Tidak apa? Silau terhadap dunia. Mereka semua sabar ya, bisa bersabar. Ya. Mereka tidak apa? Zaman sekarang bahasanya itu hedon ya. Tidak hedon, tidak boros ya. Keadaan mereka ketika dunia dibukakan maupun enggak itu sama aja ya. Kemudian lagi ya, keadaan ya ini secara tersirat juga ini bukti jujurnya para sahabat dalam penukilan ya. Mereka tidak hanya menceritakan hal-hal yang baik-baik aja. Ya. Ini loh masuk Islam nanti misal jihad kita enak nanti dapat ghanimah, dapat ini, dapat ini ya. Ternyata beliau juga menceritakan ada loh yang enggak ya, dengan kita berislam enggak langsung dunia itu dibukakan ya. Kita berjuang dulu. Ada loh yang belum merasakan kenikmatan dunia itu. Maksudnya dapat ghanimah itu. Kemudian lagi ya, orang yang syahid itu kan memang tidak dikafani ya. Kemudian bolehnya menutupi orang yang mati syahid itu dengan sesuatu ya, yakni kain itu. Contoh ya, itu boleh ya. Kemudian lagi kafan itu hendaknya apa? Panjang ya. Ya, sunahnya itu panjang yang bisa nutupi seluruh tubuh ini ya, tidak dipotong-potong ya, tidak terpotong-potong maksudnya atau tidak terlalu pendek ya. Kemudian lagi Allah Ta'ala memberikan dunia ini ya, itu bagi yang Allah Ta'ala kehendaki ya. Jadi tidak ada hubungan sama soleh atau toleh ya, tidak ada hubungannya ya. Sampai orang kafir pun buat prinsip tentang keuangan kan ya sama juga. Ya. Uang itu tidak datang kepada orang yang ya baik dia itu orangnya baik ataupun jahat, enggak ya. Enggak peduli itu ya. Yaitu memang murni karunia Allah Ta'ala ya. Tinggal kita ini mau mengambil karunia Allah Ta'ala itu dengan jalan yang halal atau haram. Allah Ta'ala tetapkan hari ini kita dapat 10.000 ya. Bagaimanapun caranya baik dengan cara halal ya, baik mau mencuri misal cara haram ya, tetap dapatnya juga rezekinya 10.000. Misal Allah Ta'ala tetapkan hari ini dapat 1 miliar ya, ya baik dengan jalan ya, dengan cara santai-santai tidur ya tetap dapat 1 miliar ya. Walaupun susah payah kalau Allah Ta'ala nggak tetapkan dapat 1 miliar ya nggak dapat. Ya. Itu semua murni karunia Allah Ta'ala. Nah, cuman kita ya sebagai orang Islam itu cuman apa? Diperintahkan berusaha ya cari jalan yang halal. Nah, kemudian ya, jadi bagi dunia itu Allah Ta'ala memberikan kepada yang Allah Ta'ala cintai maupun tidak ya. Adapun agama ya, adapun agama itu Allah Ta'ala hanya memberikan kepada orang yang Allah cintai. Yang Allah Ta'ala nggak cintai ya dia nggak dapat agama Islam itu nggak dapat ya. Itu masuk sesuatu yang harus kita syukuri itu.
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala pahamkan agama. Ya. Mafhum mukhalafahnya ya, pemahaman kebalikannya. Berarti apa? Orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, berarti apa? Allah tidak pahamkan dia terhadap agama. Allah Ta'ala nggak kasih dia hidayah Islam. Jadi kita, alhamdulillah sekarang semua yang di sini masih Islam, ya itu harus disyukuri nikmat keimanan itu. Berarti apa? Allah Ta'ala masih cinta sama kita. Ya. Kita masih ditetapkan bisa sujud kepada Allah Ta'ala, itu sesuatu hal yang ya, orang zaman sekarang mengatakan keren ya, itu sesuatu yang cool ya, sesuatu yang hebat. Nah, karena banyak manusia yang nggak bisa sujud sama Allah Ta'ala. Banyak manusia yang nggak mau sujud sama Allah Ta'ala. Nah, kita masih bisa beriman ya, masih bisa Islam, masih bisa sujud ya. Itu suatu nikmat yang besar ya. Nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Ya, ya Allah. Mungkin ini hadis terakhir aja. Satu lagi aja, ini hadis terakhir. Wa an Sahal bin Sa'id ya, As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanat ad-dunya ta'jilu indallahi janaha ba'udah, masaqa kafiran minha syarbata ma'. Nah, riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia itu ya di sisi Allah Ta'ala itu sebanding, walaupun cuman sesayapnya nyamuk itu ya, seandainya seperti itu, dunia itu di sisi Allah Ta'ala itu sebanding dengan sayapnya nyamuk ya, maka apa, orang kafir gak akan dikasih minum sedikit pun, walaupun cuman setetes air aja. Ya Allah, ternyata apa, di sisi Allah Ta'ala dunia nggak ada harganya ya. Wong sebanding sama sayapnya nyamuk aja ndak. Itu di sisi Allah Ta'ala seperti itu. Sepenuh dunia itu ya sebanding sama sayap nyamuk aja ndak. Ya Allah ya. Ini menunjukkan apa? Hinanya dunia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Dunianya aja hina, apalagi maksudnya apa? Orang yang terlalu berlebihan dalam mencari dunia. Dia juga termasuk hina berarti. Karena dia mencari sesuatu yang hina. Ya. Dan dunia itu bisa bernilai kalau apa? Kalau itu dijadikan sarana untuk beramal ya, untuk menggapai akhirat. Nah, itu baru ya dinilai sama Allah Ta'ala, dijadikan itu amal soleh ya. Nah, dan juga ini bolehnya kita membuat perumpamaan untuk ya menerangkan sesuatu ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Seandainya dunia itu ya berharga di sisi Allah Ta'ala, walaupun cuman sebanding dengan sayapnya nyamuk. Saya apa, orang kafir nggak dikasih minum sedikit pun. Tapi ternyata apa? Tidak berharga di Allah Ta'ala. Ya Allah. Satu lagi ya. Nah ini menutupi bagus ini. Hadis 478 ya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Nabi SAW diingatkan, ketahuilah bahasanya dunia ini ya itu terlaknat semuanya itu. Semua ini terlaknat ya. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang di dalamnya itu juga terlaknat. Kecuali apa? Ya, kecuali zikir kepada Allah ya. Pemawala yakni orang yang mengelola dunia itu ya. Jadi artikan gitu. Wa aliman au wa muta'aliman. Orang yang berilmu dan juga orang yang mempelajari ilmu. Itu baru yang tidak terlaknat. Jadi selama kita ini menuntut ilmu ini, atau selama kita zikir kepada Allah Ta'ala, kita nggak masuk orang yang terlaknat. Ya Allah.
Nah, laknat itu artinya apa? Itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Itu artinya laknat. Ya. Kemudian di hadis ini juga bolehnya melaknat ya sesuatu dengan umum. Nah, itu tidak ada perselisihan ulama. Ya, melaknat sesuatu yang umum, ya selama itu dibenarkan syariat boleh. Ya, itu tidak eh, tidak ada khilaf para ulama kalau itu boleh ya. Contoh kayak di Quran, lu'ina la'anallahu yahuda wan nasara. Misal hadis Nabi SAW lah, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya, misal. Ya Allah Ta'ala melaknat ya Yahudi dan Nasara. Nah, secara umum ya. Atau di Al-Maidah lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ya. Orang-orang ahli kitab itu ada yang dilaknat ya. Dilaknat oleh ya orang-orang kafir ya dari ahli kitab itu ada yang dilaknat oleh Nabi Daud sama Nabi Isa ya. Itu boleh ya. Atau kayak kata-katanya orang Yahudi ya, yadullahi maglula, mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bali yadahu mabsuutatan ya. Yunfiqu kaifa yasha. Walu inu bima qalu ya. Mereka itu dilaknat atas apa yang mereka katakan ucapkan itu. Jadi secara umum melaknat kalau yang bentuknya umum itu para ulama mengatakan boleh ya. Mereka sepakat itu. Ya. Adapun untuk melaknat person, nah itu mereka para ulama nanti ini berselisih. Ya. Ada yang mengatakan kalau untuk orang yang memang jelas dia sudah mati kafir boleh. Ya. Ada yang mengatakan kalau yang memang benar ada nasnya dia ini terlaknat, misal kayak Abu Jahal ya dan lain-lain itu boleh. Ya. Ada juga yang mengatakan boleh kalau memang dia banyak memudaratkan kaum muslimin boleh dilaknat walaupun dia masih. Ya. Ini masuk perselisihan ulama. Tapi kalau melaknat secara umum itu boleh ya. Nah, manusia terhadap ilmu ini ada dua ya, ada yang jadi yang mengajarkan, ada yang belajar ya. Nah, ini juga keutamaan ya orang yang mempelajari ilmu ya, keutamaan ilmu termasuk keutamaan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu ya, menuntut ilmu. Ya, termasuk orang yang terlaknat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sampai sini dulu ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah-salahnya itu semua murni dari anak pribadi ya. Kalau ada benar ya semua dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.